Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga sehat selalu ya. Nah, meskipun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, di rumah kira-kira aktivitas apa saja sih yang adik-adik lakukan? Nah, tentunya adik-adik dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan di rumah selama pandemi ini. Nah, aktivitas tersebut dapat kita lakukan karena adanya energi. Nah, lalu dari mana energi tersebut berasal? Nah, misalkan mobil. Mobil dapat bergerak karena adanya bensin. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia dapat melakukan aktivitas karena adanya sumber makanan. Nah, makanan tersebut akan dirubah dan melalui reaksi-reaksi kimia dirubah menjadi sebuah energi. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu metabolisme dan enzim. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia di dalam tubuh menyangkut proses pembentukan dan penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan perubahan energi. Metabolisme merupakan proses perubahan, di mana proses perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, proses perubahan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut dengan proses anabolisme atau proses pembentukan. Sedangkan perubahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disebut dengan katabolisme atau proses pemecahan. Nah, contoh dari proses pembentukan atau anabolisme yaitu reaksi fotosintesis, reaksi kemotaksis, reaksi sintesis lemak, dan reaksi sintesis protein. Sedangkan untuk proses pemecahan atau katabolisme, contohnya yaitu reaksi respirasi sel dan reaksi fermentasi. Dalam reaksi metabolisme tidak melupakan adanya enzim, karena reaksi metabolisme merupakan reaksi enzimatis sehingga aktivitasnya melibatkan adanya enzim. Sehingga seluruh reaksi yang berlangsung di tubuh dikatalis dengan bantuan enzim. Nah, jika reaksi berlangsung tanpa enzim, maka harus memerlukan energi yang lebih tinggi. Jadi, enzim berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Enzim merupakan gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Nah, yang akan kita pelajari pada enzim yaitu struktur enzim, cara kerja enzim, sifat enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Struktur enzim. Enzim terdiri dari holoenzim, apoenzim, dan gugus protestik. Nah, holoenzim merupakan enzim lengkap yang memiliki komponen protein dan non-protein. Sedangkan apoenzim merupakan komponen protein yang menyusun enzim. Sedangkan gugus protestik merupakan komponen non-protein yang menyusun enzim. Nah, gugus protestik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen anorganik yaitu kofaktor dan komponen organik berupa koenzim. Kofaktor atau anorganik berikatan sangat lemah, sedangkan koenzim atau organik berikatan sangat kuat. Contoh dari kofaktor yaitu ion-ion logam, sedangkan contoh dari koenzim yaitu vitamin B, NAD, dan FAD. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Enzim merupakan sebuah protein. Enzim juga dapat dikatakan sebagai biokatalisator, di mana enzim dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, atau dapat dikatakan enzim tidak mengalami perubahan selama reaksi. Jadi sebelum dan sesudah bereaksi, enzim tetap berada pada bentuk yang sama. Nah, selanjutnya yaitu enzim merupakan senyawa organik.
Enzim juga bekerja secara spesifik atau khusus, di mana enzim hanya dapat berikatan pada satu substratnya tertentu. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Dalam jumlah sedikit saja, enzim dapat mempercepat reaksi beribu-ribu kali lipat. Nah, enzim juga mempunyai sifat termolabil, di mana pada suhu rendah dapat memperlambat aktivitas enzim. Sedangkan pada suhu tinggi, enzim dapat mengalami denaturasi. Enzim tidak mengubah kesetimbangan reaksi. Enzim juga mempunyai sifat bolak-balik. Enzim tidak ikut bereaksi, bentuknya sama sebelum dan sesudah reaksi, sehingga disebut juga dengan biokatalisator. Enzim memiliki sisi aktif atau sisi katalis, yaitu tempat penempelannya substrat. Selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Enzim mengkatalisasi reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jika reaksi berlangsung tanpa enzim, maka membutuhkan energi yang besar. Tetapi jika reaksi berlangsung dengan menggunakan enzim, maka energi aktivasi menurun. Jadi enzim berperan menurunkan penggunaan energi aktivasi teori yang dikemukakan oleh Emil Fischer atau teori gembok dan kunci. Teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substratnya saja, bersifat kaku seperti kerja gembok dan kunci, bekerja secara spesifik, atau satu enzim hanya bekerja pada satu substrat. Nah, di sini enzim diibaratkan sebagai gembok yang dapat mengikat substrat. Sedangkan bagian enzim yang dapat mengikat substrat ini disebut dengan sisi aktif enzim. Nah, substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, ketika berikatan, enzim dan substrat menyatu. Teori yang selanjutnya yaitu inductive theory yang dikemukakan oleh Daniel Hosland, yaitu teori ketepatan induksi, di mana teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Sisi aktif enzim dapat berubah sesuai dengan substratnya, di mana ini enzim dan sisi aktif enzim yang tidak memiliki bentuk yang sama dengan substratnya. Tapi apabila sudah berikatan, sisi aktif enzim akan memiliki bentuk yang sama dengan substratnya, sehingga sisi aktif enzim dapat menyesuaikan substratnya. Keduanya dapat berikatan dan menghasilkan yang selanjutnya yaitu yang akan dilepas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimum. Sebaliknya, jika semakin rendah suhu, maka reaksinya semakin lambat. Suhu rendah berada pada 0 derajat Celcius yang menyebabkan enzim tidak dapat aktif. Suhu tinggi berada pada lebih dari 60 derajat Celcius, di mana enzim mengalami denaturasi. Sedangkan suhu normal berada pada suhu 30 derajat Celcius, di mana reaksi dapat bekerja secara optimum. Yaitu pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Setiap enzim hanya bekerja pada pH tertentu saja. Nah, enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6 sampai 8. Ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam seperti halnya enzim pepsin. Nah, perubahan pH dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi sehingga menurunkan aktivitas kerja enzim. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa enzim betialin bekerja pada pH 7 dalam keadaan netral, enzim pepsin bekerja pada pH antara 2 sampai 6 pada keadaan asam, enzim latase bekerja pada
pH 7 dalam keadaan netral, sedangkan enzim tripsin bekerja pada pH 8 dalam keadaan yaitu basa. konsentrasi enzim, di mana pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat reaksinya. Selanjutnya yaitu konsentrasi enzim dan substrat, di mana konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi, sehingga penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan terjadi apabila semua substrat sudah terikat oleh pengaruh zat, di mana terdapat dua pengaruh zat, yaitu aktivator dan inhibitor, di mana aktivator merupakan zat penggiat atau pemaju kegiatan suatu enzim, sedangkan inhibitor merupakan zat penghambat, di mana zat yang dapat menghambat kerja enzim. Contoh dari aktivator yaitu ion kobalt, nikel, mangan, magnesium, klorin, dan garam dari logam alkali. Sedangkan dari inhibitor terdiri dari dua jenis, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan zat yang menghambat kerja enzim dengan cara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Nah, di mana zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat, sehingga baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Nah, jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substrat sudah tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat kalah dengan inhibitor kompetitif atau zat penghambat. Nah, contoh dari inhibitor kompetitif ini yaitu malonat dan oksaloksuksinat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim, yaitu pada bagian enzim yang lain. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Contohnya yaitu antibiotik penisilin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Nah, ini merupakan gambar dari enzim, substrat, dan sisi aktif enzim, di mana terdapat zat penghambat yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif, di mana inhibitor kompetitif ini memiliki struktur yang mirip dengan struktur substrat, sehingga keduanya berkompetisi atau bersaing untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, apabila inhibitor kompetitif lebih dulu berikatan pada sisi aktif enzim, maka substrat kalah dan tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif penghambat berikatan pada sisi enzim yang lain, tetapi dapat merubah sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim karena berbeda bentuk. Selanjutnya yaitu tata nama enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalis. Nah, biasanya enzim ditambah akhiran ase, di mana apabila amilum dirubah akan menjadi amilase, lipid jika dirubah menjadi lipase, oksidasi jika dirubah menjadi oksidase, dan karboksilasi apabila dirubah menjadi karboksilase. Terima kasih, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.